Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia dimanapun Anda berada, yuk kita ngumpul di sini, kita ngopi di sini di channel Peluit Guru. Di sini kita akan berbagi informasi menarik dan update di dunia pendidikan. Bapak Ibu guru, di video sebelumnya saya telah jelaskan atau telah saya sampaikan bahwa PMM ini sesuai dengan surat edarannya merupakan alat bantu bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi tidak semua fitur dalam PMM ini merupakan kewajiban atau beban administrasi tambahan bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Sesuai dengan surat edaran yang kemarin saya jelaskan pada video sebelumnya, yang menjelaskan bahwa yang wajib itu hanya fitur pengelolaan kinerja, karena ini kaitannya dengan SKP kita Bapak Ibu yang akan terintegrasi langsung pada aplikasi e-kinerja milik BKN. Sedangkan fitur-fitur lainnya merupakan fitur tambahan yang menunjang untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Bapak Ibu guru, setelah Anda berhasil merencanakan kinerja Anda, tentunya Anda akan masuk pada tahap persiapan observasi kelas. Lalu pertanyaannya, apa saja yang perlu disiapkan dalam melakukan observasi kelas? Mari kita bahas sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam PMM. Baik, sekarang kita perhatikan, Bapak dan Ibu pendidik, kami paham jika saat ini Anda sedang mencoba mempelajari dan memahami tahap pelaksanaan dalam pengelolaan kinerja. Mari simak pertanyaan yang sering ditanyakan terkait pengelolaan kinerja dan temukan jawabannya di sini. Observasi kelas dalam pengelolaan kinerja guru. Di sini ada pertanyaan. Oke, saya zoom dulu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, gimana memilih target perilaku? Maksudnya target perilaku yang muncul di sini Bapak Ibu. Ini adalah target perilaku berdasarkan indikator yang Bapak pilih. Bapak Ibu guru, ketiga target perilaku ini berdasarkan dengan indikator yang telah Bapak Ibu guru pilih pada tahap perencanaan kemarin. Jadi ketika Bapak Ibu memilih indikator keteraturan suasana kelas, maka akan muncul 3 target perilaku. Sedangkan ketika kita memilih indikator disiplin positif, maka yang muncul 3 target perilakunya tentu berbeda dengan target pada indikator lainnya. Di sini dijelaskan bahwa Bapak dan Ibu guru dapat memilih minimal 1 target perilaku berdasarkan perilaku yang ingin difokuskan pengembangannya saat mengisi formulir diskusi persiapan. Jadi Bapak Ibu, ini yang muncul 3 target ini tidak harus semuanya kita pilih. Boleh kita hanya memilih 1, boleh 2, atau kita pilih 3 sekaligus. Jadi dalam memilih target ini sebaiknya kita diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Namun di sini dijelaskan bahwa boleh kita memilih hanya 1 saja. Jadi nanti yang akan menjadi penilaian kepala sekolah saat melakukan observasi adalah 3 rubrik ini Bapak Ibu. 3 rubrik ini akan muncul pada akun kepala sekolah saat melakukan penilaian observasi. Ketika Bapak Ibu hanya memilih 1, maka hanya 1 ini yang akan muncul pada penilaian kepala sekolah nanti. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu kalau jadwal observasi gak sesuai dengan yang diajukan, apakah boleh? Maka PMM menjawab, tidak apa-apa jika jadwal observasi di kelas
tidak sesuai dengan jadwal observasi yang telah diajukan melalui PMM. Artinya ada perbedaan jadwal antara yang telah kita ajukan di PMM dengan jadwal realnya. Itu boleh berbeda Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mengajukan pada bulan Februari akan atau siap untuk diobservasi, sedangkan realnya Bapak Ibu guru akan diobservasi pada bulan Maret. Itu boleh. Keterangannya bahwa pastikan Bapak dan Ibu guru mendiskusikan perubahan jadwal dengan kepala sekolah yang akan mengobservasi untuk disepakati bersama. Pertanyaan lagi, apakah observasi kelas hanya bisa dilakukan di bulan Maret saja? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu. Kemudian PMM menjelaskan bahwa observasi kelas dapat dilakukan selama periode tahap pelaksanaan di bulan Februari hingga Mei. Jadi Februari hingga Mei tahap pelaksanaan. Silakan menyesuaikan situasi di satuan pendidikan dengan mempertimbangkan proses setelah observasi kelas. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, observasi kelas itu tidak hanya kita lakukan di bulan Maret saja. Boleh dilakukan di bulan Februari hingga bulan Mei sebagai rentang waktunya. Kemudian keterangannya, silahkan menyesuaikan dengan mempertimbangkan proses setelah observasi. Jadi setelah observasi itu ada proses tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan observasi kelas di bulan Mei, maka akan mepet waktunya karena bulan Juli harus sudah tuntas semua. Artinya kepala sekolah harus sudah memberikan penilaian di bulan Juni. Maka saran saya lebih baik observasi tersebut dilakukan antara Maret dan bulan April. Karena setelah itu kita akan masuk pada tahap tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Jadi masih ada sisa waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua rangkaian pelaksanaan kinerja. Pertanyaan lagi, bagaimana jika atasan saya adalah PLT kepala sekolah? Jawaban dari PMM yaitu, jika atasan Anda adalah PLT kepala sekolah atau pelaksana tugas, pada tanggal 16 Februari atasan Anda dapat melakukan konfirmasi data diri sebagai PLT kepala sekolah di PMM. Selanjutnya Anda dapat memulai tahap pelaksanaan kinerja. Jadi, jika di satuan pendidikan Anda, kepala sekolahnya masih berstatus PLT Bapak Ibu, maka pada tanggal 16 Februari mohon untuk diingatkan untuk melakukan konfirmasi data di akun PMM. Setelah kepala sekolah yang PLT melakukan konfirmasi, maka selanjutnya Anda dapat memulai tahap pelaksanaan kinerja. Kami siap membantu Anda melalui kanal bantuan berikut ini. Jika Bapak Ibu guru ada pertanyaan lanjutan, silakan untuk mengajukan di PMM, yaitu di sini ada pusat bantuan, kemudian ada telepon pusat, serta ada email, surat elektronik. Jadi ketiga akses ini dapat kita lakukan ketika ada pertanyaan lanjutan yang belum ditemukan jawabannya. Baik Bapak Ibu, ini adalah info terkini dari PMM. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.